Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, Ibu Nirwanti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana Bu Baik deh. kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah barokahnya kita berdoa menurut kita berdoa dulu ya, biar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Nirwanti yang memimpin doanya ya. Ya, baik Ibu Bapak semuanya. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai pelatihan hari ini. Semoga dilancarkan dan semoga bermanfaat ilmunya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih kepada Ibu Nirwanti ya yang telah memimpin doa. Nah, pada kegiatan kita hari ini kita tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu peserta dapat membuat modul ajar sesuai dengan prinsip penyusunan dan komponen modul ajar. Nah, pada kegiatan kita hari ini melanjutkan kegiatan Bapak Ibu kemarin pada sesi asinkronis dengan pembahasan modul ajar. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu, saya share screen dulu materinya. Sudah jelas enggak, Bu? Jelas, Screen-nya Bu. jelas ya. Di sini kegiatan kita yaitu agenda sesi. Yang pertama, konsep modul ajar. Yang kedua, komponen modul ajar. Yang ketiga, prinsip penyusunan modul ajar. Dan yang keempat, prosedur penyusunan modul ajar ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang dua materi saja ya, tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, di sini ada tentang konsep modul ajar ya. Yang pertama ya, konsep modul ajar. Di sini modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi modul ini sesuai pedoman ya yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian yang kedua modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi di sini capaian pembelajaran itu dikembangkan ya dari capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada kerangkanya ya Bu ya. Di sini sudah lihat ada lingkaran di sini. Di sini ada modul ajar, kemudian alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan sebentar dulu ya, saya perbesar dulu tulisannya. Nah, yang ketiga di sini saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, jadi di sini sesuai dengan fase atau tahapannya ya, untuk modul ajarnya, untuk tujuan pembelajarannya yang berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian yang keempat, sebentar dulu ya. Yang keempat, kita naikkan dulu sedikit. Yang keempat, guru memahami konsep mengenai modul ajar. Ya, guru memahami konsep mengenai model itu untuk konsep model ajarnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, kita lanjutkan ke komponen modul ajar ya. Ya, Bu. Nah, kita lanjutkan ya ke yang kedua di sini komponen modul ajar. Yang pertama di sini guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan belajarnya untuk mengembangkan modul ajarnya sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi di sini komponennya itu dibutuhkan ya untuk melengkapi persiapan pembelajarannya. Kemudian yang keempat, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi komponen yang keempat di sini modul ajarnya itu bisa ditambahkan, tapi harus disesuaikan dengan pelajaran dan kebutuhannya. Nah, di sini di dalam komponen modul ajar ini, bentar dulu ya, saya coba turunkan sedikit. Nah, ada ada tahapannya ya, ada 3 komponen di sana yang harus kita ketahui dalam modul ajar. Yang pertama ada informasi umum, kemudian kompetensi komponen inti dan lampiran. Nah, di sana informasi umumnya itu membahas tentang di sini identitas sekolah. Ya, dia membahas tentang identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian Pancasila, pelajaran yang digunakan ya, model pembelajarannya seperti apa ya, apakah itu dia diskusi, kemudian tanya jawab atau ceramah ya. Kemudian di sana komponen inti di sana ya dia membahas
Mohon maaf Ibu ya, saya terkendala jaringan ya. Ya Ibu, tidak apa-apa Bu. Ya mohon maaf ya, bisa kita lanjutkan materinya ya. Iya Bu. Ya tadi baru sampai komponen inti ya. Iya Bu, betul. Di mana komponen inti itu dia membahas tentang bentar dulu. Kita perbesar dulu ya tulisannya di sini karena belum kelihatan. Tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik. Yang keempat, persiapan pembelajaran. Kemudian kegiatan ya, yang keempat, persiapan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Baru asesmen, kemudian pengayaan dan remedial, baru refleksi peserta didik dan guru. Kemudian di sini ada lampirannya ya, lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, itu materi kita hari ini ya tentang modul ajar. Kemudian apakah ada yang mau bertanya? Ibu, Ya. izin bertanya Bu. Iya, Untuk modul boleh. ajar kan kita harus menyimpan profil Pancasila ya Bu ya, profil Iya. pelajar Pancasila. Nah, apakah harus ke-6 profil itu yang disimpan di modul ajar kita atau sesuai dengan materi kita Bu? Misalnya materi kita itu kan tentang bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Atau emang harus semuanya disimpan Bu? Iya, terima kasih ya kepada Ibu Nirwanti ya. Ya, harus semuanya harus disimpan, Bu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus memuat yang 6 itu ya, tidak boleh dihilangkan ya. Ya, Bu. Nah, ya kita lanjutkan saja Bu ya. Kemarin ya, kan saya bagi kelompok. Kelompoknya itu kelompok 3 kelompok terdiri dari 4 orang ya. Di sini mewakili saja ya, tiap-tiap kelompok mewakili satu saja yang presentasi. Mungkin ketua kelompoknya ya. Ya Bu. Sudah siap kan? Siap Bu, sebentar ya Bu, lagi dibuka Tugas dulu kelompoknya apa ya Bu? Yang kemarin loh Bu Dewi, yang kemarin Bu. Oh, Nanti iya. biar saya Oh, aja iya. Bu yang presentasi. Kan kemarin Ibu udah bikin modulnya ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, kita bagi-bagi tugas ya. Iya Bu, kemarin kan Ibu udah bikin modulnya tuh. Saya udah dapat kiriman dari Ibu. Iya Bu. Sebentar ya Bu, lagi dicari dulu filenya Bu. Iya, silakan Ibu Nirwanti ya, ditunggu. Gimana Ibu Nirwanti? Ibu boleh nggak Bu, kalau di presentasinya kalau dibacakan saja Bu? Oh iya, boleh. Silakan saja Bu ya. Ya, ini sesuai diskusi kami kemarin Bu. Untuk modul ajar yang sudah kami buat. Ya. Nah, di dalam modul ajar itu kan yang tadi yang sudah Ibu jelaskan ada identitas sekolah ya Bu ya. Nah, ya, untuk benar. identitas sekolah kami itu memakai kelompok dari sekolah dari SMP Negeri 3 Montong Gading Bu. Nah,
penyusunnya itu saya, Nirwanti, terus Bu Dewi sama Pak Malik, Bu. Iya. Terus tahun ajarannya itu tahun 2021 Bu Susanti. Jenjang sekolahnya itu kita memakai SMP Bu, fase D, kelas 7. Karena kan fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9 ya Bu ya. Benar sekali, Bu. Terus alokasi waktu 4 jam pelajaran. 4 jam pertemuan, maaf Bu, 4 jam pertemuan 45 menit. Nah, untuk kompetensi awalnya itu setelah menyelesaikan capaian pembelajaran di fase D atau di kelas 7, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi, serta prosedur dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat atau tersirat. Nah, di dalam profil Pancasila yang C-nya itu Bu, profil Pancasila Bu. Jadi pelajar Indonesia yang berketuhanan dan berakhlak mulia serta dapat berkolaborasi dalam materi pembelajaran teknik dasar sepak bola dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kita memakai model cooperative learning, Bu. Terus untuk yang D itu sarana dan prasarana, Bu. Sarana dan prasarananya itu menggunakan buku paket bahasa Indonesia dan menggunakan buku dari perpustakaan. Targetnya itu peserta reguler, peserta dengan kesulitan, peserta dengan pencapaian tinggi. Jadi semua target Bu di dalam modul ini kita tuliskannya Bu. Terus model pembelajarannya ada 2 Bu, blended learning dan contextual teaching and learning. Oke, sudah terlihat belum Bu? Sudah. Sudah terlihat belum Bu ininya? Ya, bagaimana Bu ini, Bu Mentor? Nih, ya. hasil kerja kita Bu. Masih loading. Ya, nih sudah jelas ya, sudah kelihatan, Bu. Ini ada kompetensi inti Bu. Kompetensi intinya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 5. Terus di dalam kompetensi inti itu ada pemahaman bermakna, Bu. Di dalam pemahaman bermakna itu ada pertanyaan pemantik, Bu. Jadi kita menstimulus peserta didik bahwa kita itu akan mempelajari tentang struktur teks prosedur seperti itu, Bu. Setelah peserta didik membaca kedua teks prosedur, lalu mereka menguraikan struktur teks prosedur tersebut dengan menemukan bagian ciri-cirinya di tiap bagian dalam teks prosedurnya, Bu. Lalu dituliskan jawabannya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya, Bu. Kegiatan pembelajaran yang hasil diskusi kelompok saya, Bu. Kegiatan pembelajarannya itu ada pendahuluan, diagnostik, Bu. Melakukan diagnosis dulu, Bu. Mau diagnosis non-kognitifnya dan non-kognitifnya. Setelah melakukan itu, ada pemanasan, Bu. Jadi semacam ice breaking gitu, Bu. Agar siswa itu semangat, Bu, belajarnya. Jadi sebelum belajar itu kita menghangatkan dulu suasana yang ada di dalam kelas itu menjadi hidup gitu, Bu. Lalu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini kita sebagai guru mengkolaborasi dengan peserta didik. Jadi menyampaikan materi dan peserta didik pun berdiskusi mengenai materi yang sudah kita sampaikan, Bu. Nah, di kegiatan inti ini ada critical thinking, kolaboratif, communication, creativity. Lalu penutupnya ini, Bu. Penutupnya di dalam modul ajar itu peserta didik diminta untuk membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin yang sudah dijelaskan, Bu, yang poin-poin apa saja yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah itu guru menyampaikan materi kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dengan minggu berikutnya.
Seperti itu Bu presentasi dari kelompok kami. Ini asesmennya Bu. Ini asesmen keterampilannya. Ini galasiumnya. Daftar pustakanya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf Bu kalau ada yang tidak tertulis atau masih kurang-kurang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nirwanti ya. Mungkin ada tanggapan mungkin dari kelompok lainnya. Apakah ada tanggapan? Bu, bisa bertanya sedikit? Iya, boleh Bu. Ya, Silakan sedikit saja. saja Bu. Saya masih bingung nih masalah modulnya. Apakah modul sama RPP itu sama ya Bu? Gimana, Itu aja Ibu Bu Nirwanti? pertanyaannya. Silakan dijawab Bu ya kelompoknya. Oke, makasih Ibu atas pertanyaannya. Sesuai dari arahan dari Bu Susanti tadi, bahwasanya modul dan RPP itu sama. Jadi di dalamnya itu sama ada langkah-langkah pembelajarannya. Kalau di dalam kurikulum penggerak itu mungkin alur tujuan pembelajaran ya Bu. Jadi RPP dan modul itu sama. Namun pada kurikulum sekolah penggerak ini RPP-nya itu disebut dengan modul seperti itu Bu, modul ajar. Nah, kalau untuk dulu kan ada tes penilaian. Nah, sekarang tes penilaiannya diganti dengan asesmen. Seperti itu mungkin Iya, ya, iya, Bu. iya. Oh, berarti kebanyakan kata-kata istilah ya? Iya, betul. Mungkin seperti itu ya, Bu Mentor ya. Iya, benar sekali ya. Benar Sedikit sekali lagi apa Bu yang ya, disampaikan. sedikit lagi, tinggal satu aja. Iya, iya. Supaya saya tidak bingung. Tadi saya lihat paparan tugasnya Bu Nirwanti ya, tadi di layar. Kalau RPP, kalau tidak salah, tidak ada daftar pustakanya Bu ya. Tadi kalau modul, saya lihat modul yang tadi, dia memiliki daftar pustaka Bu. Bagaimana itu Bu? Ya, mungkin sekolah penggerak itu membuat daftar pustaka itu untuk referensi bahwa modul ajar itu mendapatkan poin-poin pentingnya dari mana saja gitu. Jadi biar bisa terlihat mungkin Bu menggunakan daftar pustaka. Kan kalau misalnya Iya, sudah menggunakan ngerti. daftar pustaka gampang gitu Bu dilihatnya referensinya. Ya, sudah ngerti Bu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Ibu Dewi, sudah paham? Ya, sudah paham Bu. Nah, benar sekali ya apa yang dipaparkan oleh Ibu Nirwanti ya. Jadi di modul ajar ini banyak sekali istilah-istilah yang digunakan sekarang ya. Nah, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup Bu. Tidak Bu, cukup. Ya. Ya, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dari materi modul ajar ini bahwa modul ajar yang baik memuat 3 komponen, Bu ya, memuat 3 komponen penting. Yang pertama itu ada informasi umum, kemudian kompetensi inti dan lampiran. Nah, mungkin hanya itu ya materi kita hari ini, Bu ya. Ya, Bu. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan lanjutkan ke sesi penutup saja, Bu ya, karena mungkin waktu ya. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke sesi penutup saja ya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor. Terima kasih.